Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian pada pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tetap semangat dan kuota selalu tersedia. Ya, jangan khawatir, sebentar lagi pemerintah akan mengucurkan dana khusus kuota kalian semua. Anak-anakku sekalian, kelas 6 tema 3 tokoh dan penemuan, ya, subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Tentunya pada pembelajaran 4 ya. Pada pembelajaran 4. Anak-anak sekalian, silakan dibuka buku kalian halaman 32. Ya, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi penting dan teks eksplorasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sistematis. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran dengan sistematis. Ya, tujuan yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan berikutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat secara rinci. Ya, tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Ayo membaca ya. Ya, anak-anakku sekalian, silahkan dibaca ini. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah walaupun tidak mengikuti pendidikan formal. Terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Wiki Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Ya, itulah yang disebut dengan teks eksplanasi ya. Anakku sekalian, tulislah informasinya. Ya, paragraf yang pertama. Topik masalah apa yang dibahas pada teks di atas? Ya, mana paragraf pertama? Ya, ini ya. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu, sampai ini ya. Ini paragraf pertama. Silahkan masalah apa ini ya? Apa yang dibahas pada paragraf pertama ini? Ya. Selanjutnya paragraf yang kedua. Ini merupakan deret penjelas siapakah Thomas Alva Edison. Ini paragraf yang kedua. Nah, dibaca lagi ya. Thomas Alva Edison lahir di Milan. Nah, ini jadi kalian tulis tentang
Thomas Alva Edison, ya. Pada paragraf kedua. Jadi ada pertanyaan, siapakah Thomas Alva Edison? Salah satu contoh misalnya Thomas Alva Edison itu lahir di Milan, ya. Itu mengenai Thomas Alva Edison, ya. Lanjut pada paragraf yang ketiga. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Ya, ini ceritanya di dalam paragraf ini, ya. Kamu tulis singkat saja, ya, ambil kesimpulannya. Paragraf keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang Thomas Alva Edison? Ya, paragraf keempat, ya. Di paragraf keempat, iya, kegiatan memberikan baru bagi Indonesia, rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Ya, coba kamu buat kesimpulan, ya, dan kamu beri pendapat terhadap tulisan ini. Pesannya, ya, seperti apa pesan dari paragraf terakhir ini. Pendapat pribadi yang menulis itu apa saja di sini. Jadi setiap bacaan itu pasti ada nasihatnya, pasti ada pesan, ya. Jadi pesan-pesannya ada di sini. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya. Nah, ini. Coba kita bedakan dua paragraf ini, ya. Kita bedakan apakah ada perbedaan. Kita baca dulu. Lampu belajar hadiah dari ayah setiap malam hari pukul 19.20 sampai 20. Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Ya, teringat pada pembelajaran 2 kemarin, ya. Pada pembelajaran 2 kemarin teringat bahwa yang ada di kamar Siti adalah hak Siti, ya. Silahkan digunakan dengan bertanggung jawab. Ingat, hak tetap dipengaruhi oleh lingkungan terdekat. Jadi Siti di sini sudah bertanggung jawab terhadap hak yang diberikan. Jadi Siti diberikan lampu, ya. Siti menggunakannya, menyalakan saat menggunakannya, dan apabila kotor selalu dibersihkan. Makanya lampu Siti selalu awet, ya, selalu awet dan tidak pernah rusak. Kenapa? Karena dipelihara dengan baik. Karena selalu dibersihkan jika kotor, ya, dimatikan jika tidak dipergunakan. Bagaimana dengan adiknya? Coba kita baca. Ini adiknya, ya. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Jadi adik Siti ini juga diberi hak lampu, akan tetapi dia tidak menggunakan secara bertanggung jawab. Dia tidak pernah mematikan, hidup terus, ya. Ada kotoran tidak pernah dibersihkan. Akhirnya maka rusak. Lampu belajarnya rusak. Jadi dia berarti tidak bertanggung jawab terhadap hak yang diberikan. Apakah kamu selalu bertanggung jawab terhadap hak yang diberikan kepada kalian anak-anak? Misalnya kamu diberikan baju, itu adalah hak kamu, ya. Dibelikan sepatu oleh bapak kamu, itu hak kamu. Bagaimana? Apakah kamu menggunakannya dengan bertanggung jawab? Apakah dicuci sepatunya? Atau diletakkan sembarangan? Atau bajunya tidak pernah dicuci? Berarti kalian itu dalam menggunakan hak tidak bertanggung jawab. Akan tetapi mudah-mudahan kalian selalu bertanggung jawab terhadap hak-hak kalian, ya.
Selanjutnya, ya, berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Ini tugas kalian ya. Karena kalian di rumah, jadi diskusikan dengan bapak kamu, ibu kamu, atau kakak kalian ya. Yang pertama, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Apa? Saya kasih contoh, jawabannya adalah lampu belajar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hak yang didapat oleh adik Siti? Ya, udah ada di situ itu mendapatkan apa adiknya, ya? Kamu jawab. Terus yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, setiap jawaban kalau kamu menjawab iya, alasannya apa? Ya, paham? Jadi harus punya alasan. Jangan hanya iya, jangan hanya tidak, harus punya alasan, ya. Jadi kalau kamu menjawab iya, ya Siti sudah bertanggung jawab. Alasannya begini ya. Kita baca dulu di situ di bacaan ya, kembali ke bacaan. Yang keempat, apakah adik Siti telah menggunakan hanya dengan tanggung jawab? Kalau jawab iya, alasannya apa? Kalau jawab tidak, alasannya apa ya? Yang kelima, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Kalau kita menggunakan hak kita, misalnya sepatu, topi, baju, kipas, radio, kita menggunakan dengan bertanggung jawab. Apa manfaatnya? Ya, diskusikannya dengan anggota keluarga terdekat kalian. Jangan kemana-mana, jangan tanya kemana-mana. Yang terdekat saja tetap di rumah ya. Jawabannya seperti apapun jawabannya tetap diposting, tetap dikirim melalui WA Bapak ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ini tugas yang kedua. Nah, ini bukan berdasarkan bacaan lagi. Yang ini punya kalian. Ya. Misalnya sandal, punya sandal tidak kamu? Sepatu, punya tidak? Terus lagi baju misalnya, buku, tas, sepeda, dan lain-lain yang merupakan hak kamu. Ya. Terus di sini apa? Bagaimana kamu menggunakannya? Bagaimana menggunakannya? Seperti tadi saya contohkan tadi, lampunya Siti dihidupkan ketika digunakan. Kalau tidak digunakan, dia dimatikan. Itu cara menggunakannya. Bagaimana kamu merawatnya? Sandal ini bagaimana merawatnya sandal kalian? Sandal kalian bukan sandal Siti sekarang. Jadi tabel ini punya kalian, ya, bukan berdasarkan bacaan. Sekarang hak-hak yang kamu miliki. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 kotak. Kalau masih banyak hak kamu tambah 8, 10, 11 tidak apa-apa. Nanti penilaiannya akan Bapak saya tambah, ya. Pasti ada penambahan penilaian. Terus bagaimana kamu merawatnya? Nah, dirawat bagaimana? Contohnya kalau sandal misalnya dicuci, tidak diletakkan sembarangan. Contohnya ya. Apa kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakan haknya? Iya apa tidak? Di sini jujur ya. Ini jawab iya atau tidak di sini. Terus yang terakhir, apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Manfaatnya sandalnya ini bagaimana kalau kamu bertanggung jawab? Sepatunya bagaimana kalau kamu bertanggung jawab? Bajunya bagaimana kalau kamu tanggung jawab? Saya kasih contoh. Sandal ya. Kita coba. Misalnya digunakan saat keluar rumah saja. Jadi kalau tidak keluar rumah tidak menggunakan sandal ya. Bagaimana kamu merawatnya? Sebagai contoh misalnya disimpan dengan baik jika tidak digunakan ya. Apa kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Ya, apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab? Ya, manfaatnya apa? Sandalku awet, tidak cepat rusak. Ya, selanjutnya silahkan ditulis semua ini benda-benda kalian di sini ya, hak-hak kamu di sini yang sudah kamu dapatkan. Sepatu, sandal, topi, buku, tas dan lain-lain. Ya. Baiklah, selanjutnya anak-anakku sekalian, ya sudah sampai di sini. Terima kasih untuk pembelajaran 4 ini ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Anak-anakku sekalian, jika kurang paham silahkan kalian dibaca lagi pembelajaran 4 atau kalian putar lagi video ini sampai kamu mengerti. Jangan lupa tugasnya ya.
Jangan kemana-mana, tetap jaga istirahat, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Akhirnya mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.